Jadi guys, selama 2 hari pertama kami akan bermalam di 8988 Beach Resort. 8988 Beach Resort ini recommended lah buat kalian yang mau berlibur ke ujung kulon bareng keluarga ataupun bareng teman-teman. Resort ini terletak di daerah Sumur ya. Jadi kalian bisa ambil arah kanan menuju Taman Nasional Ujung Kulon. Jaraknya cukup dekat lah dari pertigaan Pasar Sumur. Fasilitas yang disediakan pun cukup lengkap. Terus ada beberapa board game juga yang disediakan oleh pengelola resortnya. Jadi kalian bisa main lah sama keluarga, sama teman gitu. Selain itu juga ada playground yang artinya resort ini sangat ramah lah buat anak-anak gitu. Toiletnya seperti ini. Bersih toiletnya. Kemarin waktu datang, kalau kita aja yang bikin kotor ya. Toiletnya nyaman, bersih, ada air hangat, air dingin, ada kakak. Hai. Kak, gimana tidurnya kak? Enak, Nyaman. lumayan nyaman. Dan fasilitasnya masih banyak ya di resort ini. Ada kitchen untuk sarapan. Nah, kalian bisa sarapan sambil liatin kura-kura. Wah, lucu sih, lucu. Tapi kita nggak tahu ya ini jenisnya apa. Mungkin salah satunya berjenis kura-kura ninja. Resort ini pun memiliki kolam renang guys, untuk anak-anak dan dewasa. Yang dalamnya nggak terlalu dalam lah. Kalau di saya sendiri cuman sedada ya. Nah, di depan resort ini juga, di pinggir pantainya ya, ada ayunan yang disediakan oleh pengelola resort, yang pastinya bisa banget buat dipakai spot foto-foto estetik. Terus kalian juga bisa ayunan sambil terhempas oleh deburan ombak. Mantap. Dan ada kano juga, kalian kalau misalnya berani nih main kano bisa ke tengah laut lah. Tapi jangan jauh-jauh ya, ntar kalian malah ke bawah arus sampai ke Australia, kan gak lucu. Kalian ini harus booking jauh-jauh bro buat nginep di sini, karena resort ini cuma punya 6 kamar. Kalau harga sih, kalau misalnya lagi long weekend gitu, kalau kita pribadi sih dapat kemarin berapa ya, 900.000 per malam. Nah kalau misalnya weekday kayaknya bisa dapat di 500 atau 600 gitu. Kalian bisa cek di Traveloka atau di mana gitu, itu bisa kok. Jadi boy, pagi ini kita mau nyebrang ke Pulau Oar dari resort. Tapi kita masih nunggu mamang kapalnya. Nggak tahu masih di mana mamang kapalnya. Sambil nunggu kita sebat dulu lah. Akhirnya setelah penantian panjang. Menunggu atau penantian panjang? Penantian panjang. Oh, penantian panjang. Berapa lama? 3 hari. 3 hari. Akhirnya pesawat kapal Susi Pujastuti Yes. hari ini Ya salam. datang juga. Jadi kita ke Pulau Oar, guys. Ini kita mau ke sana loh. Naik ini. Wah. Kapal Susi Pujiastuti. Ya. Apakah kita akan duduk di depan? Oh, tentu saja iya. Kita di sini saja. Hai. Oke. Kok kayak yang mundur ya? Kan tersapu ombak. Akhirnya
Akhirnya kita sudah berlabuh. Berangkat juga belum. Kita baru mau berangkat ke Pulau Oar. Karena katanya yang apa the best lah ya. Pilihan tepat kata mamang-mamang nelayan adalah ke Pulau Oar. Tadinya kita mau ke Pulau Pecang. Cuman kejauhan deh. Mungkin next kita 2,5 jam ya ke 2,5, sana ya? iya. Ke apa? Ke Pecang. Pecang itu 2,5 jam. Kalau ke sini paling katanya cuma 20 menitan. Jadi kita memilih untuk ke sini aja. mungkin next kita khususin ke ujung kulon lagi buat ke Pulau Pecang. Betul. Ya guys. Hari ini kita akan menyeberangi lautan menuju ke Pulau Oar. Kali ini kita bukan melakukan sebuah road trip guys, tapi ternyata sekarang ini kita melakukan sea trip. Buat teman-teman yang lain mungkin enjoy aja ya, tapi saya yang gak bisa renang, saya ketakutan, tapi bawa enjoy aja lah. Karena masih ada pelampung di perahunya, jadi aman. Kalau misalnya kecemplung, pakai pelampung. Pulau Oar itu di sebelah sana. Itu Pulau Mangir. Pulau Mangir itu di sebelah sana. Nah, tujuan kita adalah ke Pulau Oar. Nah, tepat di ini di depan kita banget nih. Di depan kita di ujung banget itu adalah anak Gunung Krakatau. Nah, buat kalian yang pengen nyebrang ke Pulau Oar, kalian bisa menghubungi pengelola atau penjaga resort untuk dibantu mencarikan perahu nelayan atau memang perahu yang digunakan untuk mengangkut wisata menuju pulau-pulau kecil di kawasan ujung kulon. Kalau kami pribadi sih nyebrang ke Oar ini kami nyewa kapal atau perahu ini dengan harga 700.000. Itu pulang pergi ya. Untuk harga nyebrang ke Pulau Oar bisa berbeda-beda bro, tergantung dari lokasi awal kalian nyebrang. Selain itu, kalian pun bisa sewa alat snorkeling yang difasilitasi oleh penyedia jasa penyeberangan. Sekedar saran aja buat yang apa, yang suka mabuk laut, mending sebelum naik perahu gini minum Antimo. Semoga saya tidak mabuk laut. Wih, ada barudak mancing mania mantap. Jauh. John, gimana kalau kita ternyata kelebihan jadi ke anak Gunung Krakatau? Gak apa-apa, kalian aja ke Australia. Apakah bisa ke Australia? Tapi kayaknya nggak lama ya nyebrangnya. 20 menit. Enggak, nggak tahu kan sih. Kayaknya ini bukan pulau ya. Oh iya, kayak gitu. Kayaknya masih belum kelihatan pulaunya. Sebelah sana kayaknya tuh. Nah, yang ujung itu Pulau Umang. Katanya itu Pulau Umang. Ada apa kayak kubah kumbang. Ya, kubah kumbang kayak gitulah. Itu tuh yang mana? Nggak kelihatan. Nah, ini nih. Nah, ini Pulau Umang nih. Pulau Umang. Kita akan menuju ke sana. Inilah Pulau Oar. Banyak sih tapi John pengunjungnya John. Banyak pengunjungnya. Lumayan. Apakah ada habitat di sana? Maksudnya binatang? Entah. Apakah kita akan menemukan badak di sana atau ini apa? Kadal buntung? Mari kita lihat nanti. Guys, kita sudah mendekati Pulau Oar. Kita akan berlabuh di sana. Pengunjungnya lumayan banyak, nggak terlalu banyak sih.
Cuman kita nggak tahu di sana ada habitat, maksudnya ada binatang apa aja gitu di sana. Siapa tahu kan ada binatang ya. Apakah kita akan menemukan seekor badak di pulau Ujung? Apakah kita akan menemukan mangki atau kadal buntung? Mungkin tidak tahu, tapi kita coba aja. Kita cek di sana ya. Inilah pulaunya. Kita harus save nomor SIA-nya dulu biar nanti pulang gampang. Nggak akan mungkin kita pulangnya renang ke sana. Dan ingat, kalian jangan lupa minta nomor telepon pemilik kapal ya, agar bisa dihubungi ketika kalian ingin kembali ke daratan sumur. Tapi isi pulsa ya, soalnya kebanyakan pemilik kapal hanya bisa dihubungi melalui jaringan seluler biasa, alias telepon biasa. No WhatsApp bro. Sedikit informasi nih buat kalian bahwa Pulau Oar ini menjadi salah satu bagian dari kawasan Taman Nasional Ujung Kulon yang merupakan Natural World Heritage Sites di UNESCO sejak tahun 1992. Bahasa Inggrisnya gitu bukan sih? Pusing. Menurut info yang kami dapat, asal-usul nama Pulau Oar ini tercipta karena di Pulau Oarnya dulu itu banyak sekali bulu oar. Bulu oar ini merupakan jenis tumbuhan yang memiliki bulu-bulu lembut gitu. Selain snorkeling, kalian bisa berenang, memancing, sampai camping di pulau ini. Kebetulan ketika kami menapaki kaki di pulau ini, udah ada tenda yang berdiri di sini. Kemungkinan mereka camp dari kemarin. Sana. Ada jalan yang gelap. Nggak tahu itu kemana. Ini kayaknya kita udah setengahnya kayaknya ngelewatin Pulau Oar. Berarti tidak ada akses menuju dalam. Ini ada sini goa-goa kayak gini, tapi agak mengerikan deh. Mau ke tengahnya, takut ada ular. Apakah ini pohon oar? Setahu aja dulu.
bro, Pulau Oar. Ini udah kayak ini sih. Ini udah kayak pulau private. Kalau di sana sih banyak orang ya, tapi di sini, the best bro. Ini ombaknya nggak terlalu kencang kayak yang di sana. Di sana lumayan kencang. Ini karena udah ada karang, ya karang-karang sih udah dari depan situ, jadi kesini cuman deburan-deburan ombak tipis doang. Wow. Malam-malam spooky sih di sini. Terus bro, pulau ini juga nggak terlalu besar-besar banget sih. Kita muterin pulau ini kurang lebih cuma 30 menit lah. Ini fosil. Fosil apa? Nanti binatang apa sih? Meong. Kelomang. Ngomong. Oke, menemukan apa? Kita mendapatkan fosil stingray purba yang kira-kira hidupnya 3 juta tahun yang lalu. Mungkin ini baru dimasak kemarin. Kita tuh hidupnya tuh my trip, my adventure banget ya kayak. Tadi kita habis nyelam ke tengah, terus berenang dari sini kita dari Pulau Oar tuh berenang sampai ke Anak Krakatau. Ya, biasalah. Ya, maraton adventure banget. Kita berenang banget. Percayain aja. Ini agak berantakan, kayaknya emang sampah sampah laut kayaknya. Kebawa sama air. Mancing udah 3 hari baru dapat 1. Selamat jalan Pulau Oar. Waktunya kita kembali ke habitat. Lihat top kiri mendung. Ya, penginapan kita udah deket guys, di sana tuh. Itu penginapan kita di sana. Dan kita yakin bahwa di sana itu ada badak. Kita pasti menemukan badak. Harus menemukan badak. Lihat, codet guys, codet guys, kena perahu, kena ujung perahu codet. Kita bakalan ngebilas badan biar bersih, terus mandi, istirahat. Acara di Pulau Oar sudah selesai. Tanya ujung pulau kan habitatnya badak, ada dugong. Udah nyampe guys. Lebar ketutupan awan. Banderas boy.